Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita masih belajar dari tema 7, subtema 2, pelajaran IPS ya nak. Dipersiapkan bukunya, oke? Nah, kita masih belajar tema 7, subtema 2, pelajaran IPS. Tentang peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, Ibu akan menjelaskan peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi selama proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Letnan Jenderal Kumaichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu-Junbi Josakai pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, kemudian terjadi juga pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbai Inkai yang diketuai oleh Soekarno. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok, yaitu golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua, kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, apa tujuan golongan muda menculik golongan tua? Yaitu untuk agar Soekarno dan Hatta fokus, tidak terpengaruh pemikiran lain untuk persiapan kemerdekaan. Nah, pemikiran lain itu maksudnya dari pengaruh penjajah ya nak. Kemudian peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan, yang kalau yang tadi sebelum, sekarang yang setelah. Yang pertama yaitu peristiwa 10 November 1945 yang biasa kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Nah, itu ya nak, apa yang terjadi pada 10 November 1945. Yang kedua adalah peristiwa Ambarawa. Nah, atau pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa itu terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, cukup lama ya nak terjadi pertempuran Ambarawa ini. Kemudian selanjutnya yaitu yang lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kalau udah ada kata Bandung berarti peristiwa ini terjadi Bandung. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Ya nak, kemudian Bandung Lautan Api ini terjadi cukup lama ya nak. Nah, selanjutnya yaitu proses pembentukan NKRI. Pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas, yaitu, nah, yang pertama itu adalah ini tadi PPKI yang sudah Ibu jelaskan ya nak di depan. Nah, PPKI yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itu tugas utamanya yang pertama ya nak. Kemudian tugas yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Nah, tugas-tugas BPUPKI yang belum selesai atau dibubarkan dilanjutkan oleh PPKI. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Jadi PPKI ini dibentuk untuk pembentukan NKRI. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang. Nah, mereka melakukan beberapa sidang ya nak. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, itu sidang pertama. Apa saja hasil sidang tersebut? Nah, yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Nah, selanjutnya tanggal 19 Agustus 1945 ini sidang yang kedua ya nak. Hasilnya itu membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Itu yang pertama. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, setelah dibagi, maka setiap wilayah itu dipimpin oleh seorang gubernur. Itulah hasil sidang kedua PPKI ya nak pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, sidang selanjutnya itu tanggal 22 Agustus 1945. Apa saja yang dihasilkan? Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Nah, sebelum undang-undang ada, membentuk dulu Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan. Yang pertama yaitu Komite Nasional Indonesia KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan BKR Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban di bawah koordinasi KNI. Nah ya nak, ini Badan Keamanan Rakyat ini yang sekarang kita sebut dengan TNI. Selanjutnya kita akan pembelajaran kita. Tugasnya ada di halaman 38 nomor 1 sampai 5 ya nak. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat pagi.